Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Suryani. Malam ini kita mau datang sama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau bersyafaat. Kita mau menyembah Tuhan. Waktu yang ada kita gunakan malam hari ini untuk kita boleh datang sama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk boleh ambil waktu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami Jemaat Paturyani, Jemaat Suryani Tuhan, datang kepadamu Yesus, karena saat inilah saat yang indah buat kami, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan
Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, yang di rumah Tuhan, dimanapun kami berada Yesus. Jamah kami, kuasa-Mu mengalir, Roh-Mu bekerja Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, saat yang indah Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat yang indah Tuhan, kami datang padamu Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan, biar kita semua boleh merasakan penyertaan Tuhan. Selama kita di rumah, kita boleh tetap menikmati kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih, rinduan kami Bapa, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Yesus. Kami boleh menikmati hari-hari yang indah kami Tuhan, dengan dekat kepada Engkau Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya Yesus, kami mau ingin dekat selalu bersama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan selalu bersekutu dengan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Luar biasa buat kami Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena Engkau Yesus, semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan buat hal-hal baik yang Tuhan telah beri buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Semuanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Suryani, kami bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Dia ada buat kita, Dia selalu menyertai kita, tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Bukti nyata pemeliharaan Tuhan, kita ada sampai hari ini, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, mari Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, untuk hal-hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau berbicara Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan Engkau, dan firman-Mu boleh menjadi rema buat kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di rumah atau yang masih di kantor. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mempersiapkan kita masuk dalam doa kita. Apa yang Tuhan rindukan di hari-hari ini? Saya rindu bacakan satu ayat buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan dari Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu ilustrasi. Satu kali ada seorang petani yang hendak membajak sawahnya. Dia mengajak anaknya yang berumur 14 tahun. Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu membajak sawah, ingat satu hal.
ketika kamu membajak sawah, kamu harus melihat ke depan dan tidak pernah boleh menoleh ke belakang. Kenapa? Anaknya bertanya, ayah, kenapa saya tidak boleh menoleh ke belakang? Karena kalau kamu membajak sawah dan menoleh ke belakang, maka yang terjadi adalah bajakan tanahmu tidak akan pernah lurus. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan pernah ke pantai dan berjalan di atas pasir. Pernahkah kita melihat bagaimana jejak kaki kita ketika kita berjalan dan sambil menoleh? Maka jejak kaki kita di pasir tidak akan lurus. Dan ilustrasi yang terakhir adalah ketika seorang sprinter, seorang pelari, ketika dia mulai masuk di arena, ketika dia mulai bersiap-siap, kemudian pistol itu dinyalakan dan mereka akan berlari. Satu hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh para pelari itu adalah menoleh ke belakang. Karena ketika mereka berlari dan menoleh ke belakang, dipastikan mereka akan gagal. Mereka akan kehilangan fokus mereka dan mereka akan kehilangan dalam pertandingan itu. Yang dipikirkan oleh seorang pelari hanyalah satu, di mana finishnya dan bagaimana mereka berlari bisa secepat-cepatnya sampai kepada tujuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan yang tadi dengan jelas dikatakan, seorang pembajak itu tidak berkenan kepada Tuhan kalau dia menoleh ke belakang. Salah satunya yang Tuhan pernah gambarkan juga, bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, kemudian mereka masuk di tanah Kanaan, melewati padang gurun. Bagaimana mereka melewati setiap tantangan, mulai mereka keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, mereka sudah mulai mengalami tantangan. Kemudian mereka mulai mengalami tantangan tidak adanya makanan, Tuhan memberikan mereka mana, burung puyuh. Tapi ada di masa itu, mereka merasakan bangsa Israel bersungut-sungut, merasa tidak puas dan mereka sangat-sangat berharap untuk mereka kembali lagi ke Mesir. Dan itulah yang membuat Tuhan sangat murka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin bacakan di Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Api Tuhan menyambar pada waktu itu. Karena di ayat yang pertama kali di situ dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan di ayat yang kelima dan keenam saya bacakan Bapak Ibu, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Di sini menceritakan bagaimana bangsa Israel, mereka merasa tidak puas karena setiap hari mereka hanya makan mana lagi gitu ya. Dan mereka pengen makan waktu itu daging. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada waktu mereka tinggal di Mesir, mereka bukan hanya menderita, mereka terhina karena posisi mereka sebagai budak, dijajah, tidak punya kebebasan. Gitu ya, mereka harus membuat batu bata, mereka harus dicambuk untuk mereka terus bekerja. Tapi sangat disayangkan ketika mereka sudah mengalami kebebasan, ada masa di mana mereka malah bersungut-sungut dan mereka ingin kembali lagi ke masa perbudakan mereka. Dan mereka ingat di sana bawang prei, wah ini bahan belanjaan ibu-ibu semua gitu ya. Dan saya bawa ini bawang putih ya. Saya pengen mengingatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa bangsa Israel merasa bahwa masa lalunya adalah sesuatu yang lebih indah dibandingkan pada waktu mereka sedang berjalan kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Mungkin hari ini tanpa kita sadari, kita seperti bangsa Mesir ini. Yang mungkin hari-hari ini kita bicara kepada Tuhan, Tuhan
Kenapa ini harus terjadi? Ya, COVID nggak selesai-selesai. PHK di mana-mana, ekonomi makin sulit, mau ibadah susah. Masih lebih enak pada masa sebelum COVID. Kita bisa ibadah, saya bisa jalan-jalan, saya bisa makan dengan enak, saya bisa usaha dengan enak. Sehingga tanpa kita sadari, kita mulai bersungut-sungut dan kita bilang, Tuhan, berapa lama lagi saya harus bertahan dengan situasi seperti ini? Atau bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah berkata, Tuhan, rasanya saya sudah mau menyerah. Tapi mari sekali lagi di depan kita ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan janjikan buat kita. Ada kemenangan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangsa Mesir sampai di Kanaan, sekalipun mereka ada tantangan, mereka mengalami banyak cobaan, tapi tidak pernah sedetik pun mereka ditinggalkan. Tapi kuncinya adalah Tuhan mau kita sama-sama fokus, tidak lagi menoleh ke belakang, tapi kita fokus kepada apa yang di depan kita. Situasi apapun Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Tapi selalu ingat, Tuhan menyediakan sesuatu yang indah buat kita di depan ini. Hanya sekarang pilihannya balik lagi kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan. Masihkah kita fokus kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Masihkah kita mengharapkan? Masihkah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak bersungut-sungut? Tuhan boleh mendapati setiap pagi, setiap hari ada ucapan syukur yang kita bisa naikkan. Ada doa-doa yang kita bisa terus naikkan untuk banyak orang. Dan kita akan melihat bahwa bagaimanapun sulitnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, situasi itu akan selalu ada masalah. Mau ada COVID, tidak ada COVID, dalam hidup kita selalu akan ada masalah, selalu akan ada tantangan. Tapi apa yang membedakan? Apakah kita mau meninggalkan Mesir, melupakan masa-masa perbudakan kita, dan kita hanya mau melihat kepada Tuhan? Tuhan, aku hanya mau percaya 100% hanya kepada Tuhan dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Karena ketika kita melihat kenyataan yang ada, maka iman kita akan tergerus. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menaruhkan pengharapan yang baru di setiap waktu kita. Saya ingat ketika sebelum COVID, dulu saya suka mengeluh. Saya suka berkata, Tuhan, rasanya pekerjaan saya gak ada habisnya. Rasanya pengen banget punya waktu buat keluarga. Terus kadang-kadang pagi-pagi mau saat teduh, mau berdoa, saya seringkali saking sibuknya dan saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan maaf, saya cuma bisa berdoa sebentar karena saya harus kerja, saya harus pulang dari kantor sudah malam, saya udah lelah gitu ya. Tapi hari ini ketika masa COVID saya bisa work from home, saya bertanya, ya, saya kadang-kadang merasa Tuhan ternyata ada selalu kebaikan Tuhan. Saya punya banyak waktu bersama dengan keluarga saya. Saya punya banyak waktu bersama dengan pasangan saya. Ada banyak waktu yang saya bisa lakukan untuk saat teduh pagi. Karena saya tidak perlu lagi terburu-buru untuk masuk kantor. Bahkan seharian di rumah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yuk tinggalkan apa yang di belakang kita. Dan kita berlari kepada tujuan. Jangan pernah menyerah. Berjalan, dan semakin kuat. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Tuhan bilang, Tuhan yang memegang tangan kita. Dia menuntun kita untuk menapaki setiap langkah. Yang kadang mungkin jalannya lurus. Yang mungkin ada beberapa waktu kita harus naik. Atau melewati tanjakan, melewati kelokan. Tapi percayalah, di depan ini Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah buat kita. Asal kita tidak menoleh atau bahkan
kita tidak membalikkan badan kita dan berlari ke belakang, kembali kepada Mesir kita, kembali kepada masa perbudakan kita, kembali kepada masa-masa ketika kita belum ditebus oleh Tuhan. Satu ilustrasi yang selalu Tuhan bilang, setiap orang pada memiliki pertandingan dan setiap orang harus menyelesaikannya sampai finish. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari selesaikan pertandingan hidup kita masing-masing sampai selesai. Dan ketika sampai di finish kita bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena kalau aku melihatnya, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus berjalan, terus berdoa. Karena di dalam setiap doa-doa kita ada kuasa, ada urapan, ada pengharapan yang baru. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, itu menjadi khotbah saya hari ini. Dan saya berdoa, ini memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kalau hari-hari ini kami diizinkan mengalami tantangan, kami mengalami persoalan, kami mengalami masalah. Kami tahu Tuhan sedang membentuk kami. Kami tahu Tuhan sedang membawa kami untuk naik lebih tinggi lagi. Dan kami tahu Tuhan sedang menyediakan kemenangan bagi kami. Tuhan kami berdoa kepadamu buat seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan. Biarlah sore ini kami boleh bangkit, kami boleh bersama-sama masuk di dalam rancangan-Mu. Dan kami tidak pernah bersungut-sungut dengan keadaan. Kami boleh terus maju, kami boleh terus fokus hanya memandang kepada Tuhan. Izinkan kami Tuhan, setiap pagi kami boleh datang kepadamu dan bersyukur untuk hari yang Tuhan sediakan, untuk setiap nafas yang kami bisa rasakan. Kalau kami hidup hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat yang saat ini mengalami keletihan, yang mengalami tertekan, yang mengalami beban berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami. Biarlah kami boleh menemukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Semakin kami tertekan, semakin kami mau mencari Engkau Tuhan. Semakin kami memiliki banyak masalah, kami boleh semakin berlari kepada Tuhan. Dan kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang menoleh ke belakang. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengingat-ingat masa-masa perbudakan kami di Mesir. Karena saat ini kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saat ini kami sudah ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami boleh pegang erat-erat apa yang sudah Tuhan berikan. Keselamatan yang daripada Tuhan, itu yang kami genggam dengan erat Tuhan. Sampai kami menutup mata kami boleh terus berkata kepada Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Dan kami boleh menang, kami boleh mencapai finish kami boleh mendapatkan piala kehidupan kami. Kami berdoa sekali lagi, teguhkan janji-Mu dalam hidup kami, bahwa Tuhan memegang tangan kami dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bapa yang baik, terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup. Itu yang meneguhkan kami, yang membuat kami tidak gentar Tuhan. Kalau iman kami mulai tergerus dengan situasi, kami berdoa, buka mata kami, supaya mata kami hanya melihat, mata rohani kami hanya melihat kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ditawarkan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya sekali lagi mengingatkan, jangan menoleh ke belakang. Jangan ingat bawang putih di Mesir. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan masak, ingatlah bawang putih ini ya, dan berkata, iya Tuhan, saya tidak akan pernah menoleh ke belakang. Apa yang pernah terjadi, biarlah itu menjadi pengalaman hidup yang aku mau lihat, yang aku mau ingat
adalah apa yang di depan. Berjuang bersama dengan Tuhan, ambil kemenangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih buat firman-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya malam hari ini untuk berdoa syafaat. Kita tahu bahwa kita rindu untuk terus berdoa, terutama bersyafaat. Karena kita yakin dan percaya Tuhan rindu kita untuk boleh bersyafaat. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa buat pemimpin bangsa kita, pemerintahan bangsa kita. Kita berdoa juga buat perekonomian, dampak dari wabah corona, buat keamanan. Juga berdoa kita buat vaksin corona, biar benar-benar melalui vaksin ini kita boleh kembali pulih dan bangsa ini boleh kembali dipulihkan sama Tuhan. Kita mau juga berdoa buat kota di mana kita tinggal, bekerja. Kita doakan pemerintahan kota, keamanan kota, juga perekonomian kota, biar sedikit-sedikit mulai ada pergerakan perekonomian di kota ini. Kita yakin dan percaya biar kota ini juga boleh mengadakan kembali kebaktian secara offline. Kita berdoa biar kota Bandung dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita juga mau berdoa buat gereja kita, GBI Paturiani, terutama Jemaat Suryani. Kita berdoa buat Bapak Gembala kita, staf gembala, koordinator, pelayan-pelayan Tuhan. Kita doain mereka semua biar kita rindu melalui mereka semua gereja boleh dibangkitkan kembali. Kita juga berdoa buat ibadah-ibadah online dan ibadah rencana offline. Kita berdoa sungguh-sungguh biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan urapannya buat kita semua dalam melayani Tuhan. Kita juga mau berdoa malam ini buat Jemaat Suryani, biar penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada buat jemaat. Doa buat usaha, buat pekerjaan mereka. Kita berdoa biar Tuhan campur tangan. Juga berdoa buat yang sakit. Kalau Bapak Ibu tahu siapa yang sakit, doakan, sebutkan namanya. Kita berdoa buat mereka semua biar Tuhan sungguh-sungguh menjamah bilur Yesus menyembuhkan yang sakit. Dan juga berdoa buat hal lain, pergumulan yang lain. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan buat Jemaat Suryani, dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa buat Jemaat Suryani.
Malam ini kami mengucap syukur Tuhan, buat waktu, buat kesempatan kami boleh Tuhan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh bersyafaat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan jawaban atas semua doa-doa kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban, hanya Engkau tempatku berharap, berjalan bersama
kasih-Mu setia bagiku. Namanya Kau, ku cintanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu sedia bagiku. Namanya Kau, ku cinta. Namanya Kau, ku cinta. Oh, namanya Kau, ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, buat kesempatan kami boleh berdoa, kami boleh Tuhan bersyafaat. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam persekutuan doa online pada Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang pimpin sertai, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap setia dan senantiasa berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami akhiri Tuhan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.